Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat Spaliska? Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa sampai pada kesempatan Ramadan kali ini. Podcast on Ramadan kali ini mengusung tema Dirosah Islamiyah antara puasa dan sholat. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hafid Alfarezi dari kelas 7B selaku moderator. Dan perkenalkan narasumber kita yaitu Bapak Zainul Arifin SPDI atau kepanjangan dari Sarjana Pendidikan Islam. Assalamualaikum Pak Zain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu Pak, Bapak mengajar di SMP Al-Islam ini sudah berapa tahun ya? Iya, saya mengajar di SMP Al-Islam ini mulai tahun 2005. Kalau dihitung-hitung sampai sekarang total yaitu 17 tahun. Wah, sudah lama dong Pak, lebih tua daripada saya. Saya belum lahir sudah Bapak ngajar di sini. Iya. Terakhir Bapak Zainul Arifin menempuh pendidikan di Universitas IAIN Sunan Ampel Surabaya, atau yang sekarang berganti nama menjadi UINSA. Oh iya Pak, ini yang sering dilakukan oleh teman-teman saya. Mereka itu berpuasa Pak, tapi mereka sendiri tidak melakukan sholat. Apakah hukum puasanya itu sah Pak? Iya. Ada pertanyaan yang cukup bagus, bagaimana ketika ada seseorang yang berpuasa tapi dia tidak sholat. Jadi antara puasa dan sholat itu adalah tidak ada hubungan ibadah. Antara puasa dan sholat itu adalah ibadah masing-masing. Berbeda dengan antara sholat dengan wudhu. Karena syarat sahnya sholat adalah wudhu, maka ketika seseorang itu melakukan sholat, dia tidak wudhu, maka sholatnya tidak sah. Sedangkan puasa dengan sholat, ini adalah ibadah masing-masing, tidak ada hubungannya. Sehingga ketika seseorang atau anak itu melakukan puasa, dia tidak sholat, ibadah puasanya sah, tidak batal puasanya, tidak wajib qadha puasanya. Akan tetapi, puasanya tidak sempurna, ya. Sah puasanya tapi tidak sempurna, bahkan bisa disebut aneh. Dia puasa kok tidak sholat, padahal ibadah yang paling utama itu adalah sholat. Ibadah yang nanti ketika menghadap kepada Allah ditanya pertama kali itu adalah sholat, ya. Akan tetapi kedua-duanya antara puasa dan sholat ini sama-sama membentuk seseorang untuk menjadi orang yang takwa. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, di situ yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Jadi puasa itu tidak mewajibkan kepada semuanya. Yang diwajibkan hanya orang-orang beriman. Di situ yang dipanggil hanya orang-orang beriman. Tidak ya ayuhan nas atau ya ayuhan yang lainnya. Akan tetapi yang dipanggil hanyalah orang-orang yang beriman. Berarti ketika seseorang itu tidak melakukan puasa, berarti dia tidak beriman. Kenapa? Karena dia tidak merasa terpanggil. Jadi ketika orang itu berpuasa, dialah yang merasa dirinya beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syam, diwajibkan kepada kalian itu berpuasa, ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Berarti sebelum umatnya Nabi Muhammad itu ada umat-umat yang melakukan puasa, hanya saja berbeda tata cara puasanya. Ya, kalau umatnya Nabi Muhammad yaitu puasanya di bulan Ramadan 1 bulan penuh, entah itu 29 hari atau 30 hari, yang jelas 1 bulan penuh yaitu pada bulan Ramadan, ya.
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Diwajibkan kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad atau sebelum umatnya Nabi Muhammad. Jadi ada puasa sebelum umatnya Nabi Muhammad. Tujuan puasa itu apa? La'allakum tattaqun, agar orang itu menjadi orang yang bertakwa. Ya. Kemudian siapa sih orang yang bertakwa itu? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4 itu disebutkan, dijelaskan tentang orang-orang yang bertakwa. Ya, Alif Lam Mim. Hanya Allah yang tahu artinya. Dzalikal kitabul la raiba fih. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Yaitu di ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya terhadap apa saja yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, ya, wa ma unzila min qablika, dan apa saja yang diturunkan kepada sebelummu. Berarti yang dinamakan orang yang bertakwa selain beriman dengan kitab Al-Quran, kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad, juga beriman terhadap kitab-kitab sebelumnya. Wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin terhadap hari akhir. Ya, wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, itu. Jadi yang dinamakan orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang percaya, ya, terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu berupa kitab suci Al-Quran. Kemudian isinya Al-Quran itu apa saja? Ya termasuk puasa itu, perintah puasa itu. Yang mana puasa itu menjadikan seseorang untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya. Siapa dan apa sih orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa itu yaitu orang yang melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itulah. Kemudian dengan sholat. Sholat itu apa? Sholat itu ibadah kita kepada Allah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya. Yang mana ibadah sholat itu ketika seseorang itu sholatnya sudah benar, sesuai dengan aturan agama, sesuai dengan aturan Allah, maka sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga ketika seseorang itu sholatnya sudah benar, maka tidak akan berbuat sesuatu yang tidak baik. Tidak mungkin kalau seseorang itu sholatnya sudah benar, kemudian pergi ke masjid mengambil sandalnya orang lain, itu tidak benar. Ketika seorang itu sholatnya sudah baik, kemudian suka mengolok-ngolok temannya, itu berarti sholatnya belum benar. Ya. Kenapa? Karena belum mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Mengolok-ngolok teman, mengejek teman, itu kan perbuatan keji, perbuatan jelek, perbuatan mungkar. Ketika seseorang itu sholatnya belum baik, masih berjalan itu. Tapi ketika seseorang itu sholatnya sudah baik, maka itu semuanya sudah tidak berlaku, sudah tidak ada. Sehingga antara puasa dan sholat itu sama-sama menjadikan seseorang untuk menjadi takwa, sama-sama menjadikan seseorang untuk menjadi baik. Ya. Oh iya Pak, ini juga yang kedua, ini juga sering dilakukan oleh teman-teman saya, yaitu mereka waktu siang hari mereka melakukan gosok gigi, Pak. Gimana hukumnya? Iya. Di dalam puasa, yang namanya puasa itu adalah imsak, menjaga dari sesuatu yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu apa? Di antaranya yaitu makan dan minum. Bagaimana ketika diri kita menggosok gigi atau siwakan? Di dalam bahasa kitabnya, di dalam bahasa syariahnya dinamakan siwak. Siwak itu gosok gigi, membersihkan sela-sela gigi, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam gigi. Ketika menggosok gigi dan seseorang itu sedang berpuasa, ya, ketika menggosok giginya masih pagi, maka masih diperbolehkan, masih dalam kesunahan
Akan tetapi ketika menggosok giginya itu sudah masuk siang hari, maka dikategorikan makruh. Jadi ketika kalian atau kita kemudian setelah sahur, sahurnya dipres waktunya, kemudian masuk subuh, kita gosok gigi, ini masih tergolong kategori sunnah. Ya, sampai siang hari kok gosok gigi, lah ini ketika siang hari makruh. Kenapa? Karena dikhawatirkan sisa-sisa gosok gigi atau airnya gosok gigi itu masuk ke dalam tubuh. Bahkan bau itu kan rasa. Enak apa? Tidak. Bau seger, baunya pasta gigi. Enak. Nah, itu karena bisa dirasakan sehingga hukumnya makruh, ya. Ketika masih pagi, masih subuh, ya. Ya, jangan sampai meskipun masih subuh, masih pagi, sudah habis waktu sahur, sudah masuk waktu puasa, jangan sampai ada sisa-sisa makanan yang masuk ke dalam tubuh. Kenapa? Karena itu termasuk membatalkan puasa. Ya. Ketika kita makan, ya, sisa makanan pun, ya, sisa makanan pun ketika itu masuk ke dalam tubuh kita, maka membatalkan puasa kita, meskipun itu hanya sekedar sisa makanan, ya. Ya. Jadi gosok gigi itu hukumnya sunnah, tapi ketika masuk pada waktu siang hari, maka hukumnya makruh. Ya, yang membatalkan puasa diantaranya yaitu makan minum dengan sengaja. Makan minum dengan sengaja. Ketika tidak sengaja, tidak batal puasanya. Misalnya di awal puasa karena memang tidak puasa biasanya, kemudian pagi biasa sarapan, biasa sarapan, padahal sudah sahur tadi malam. Ya, jam 3:30 sudah sahur, kemudian setelah subuh tidur. Setelah subuh tidur, bangun tidur karena terbiasa mandi, setelah mandi makan. Ya, karena makannya ini tidak disengaja, ya, tidak disengaja makan, lupa kalau puasa, tidak apa-apa puasa. Ya, setelah bangun tidur, mandi, kemudian makan. Ketika tengah-tengah makan, ingat, loh, saya kan puasa. Ya, saya kan puasa. Maka makanan yang sudah masuk ke dalam tubuh kita itu sudah biarkan. Kenapa? Karena sesungguhnya itu adalah rizki dari Allah. Ya, jangan sampai dikeluarkan. Kalau dikeluarkan justru akan membatalkan puasa. Kenapa? Karena muntah dengan sengaja. Makanan yang sudah masuk ini sudah biarkan. Makanan yang sisa jangan dihabiskan. Wong sudah ingat kalau puasa kok dihabiskan, batal malah. Sudah biarkan, tidak usah dilanjutkan, makanya lanjutkan puasa. Ya, meskipun sudah minum juga, sudah kenyang juga, ingatnya baru ketika sudah selesai. Loh, aku tidak puasa, jangan dilanjutkan. Ya sudah masuk, jangan dikeluarkan. Karena apa? Karena muntah dengan sengaja membatalkan puasa, makan dengan sengaja membatalkan puasa, muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Ya, sudah, alhamdulillah. Meskipun sudah makan, ingatnya sudah selesai, ya sudah, jangan dilanjutkan. Lanjutkan puasa. Puasanya sah. Ya, kenapa? Karena lupa. Ya. Dan lupa atau tidak, yang tahu hanya diri kita dengan Allah. Kita membohongi Allah, Allah maha tahu. Tak pura-pura lupa, Allah tahu. Kita puasa, kita lupa atau tidak. Ya. Kenapa? Karena puasa itu adalah cetak diri kita untuk menjadi orang yang ikhlas. Yang tahu diri kita puasa itu hanya diri kita dengan Allah. Ya, jadi puasa itu adalah melatih seseorang untuk menjadi ikhlas. Ya, meskipun Mas Hafid ini ada di samping saya, ya, tidak tahu Mas Hafid kalau saya puasa atau tidak, atau sebaliknya. Saya juga tidak tahu kalau Mas Hafid itu puasa atau tidak. Ya, bahkan yang paling tidak kentara, tidak kelihatan ketika sama-sama wudhu, berdampingan ketika kita wudhu. Kerannya wudhu di masjid, di musola kan berdampingan, jejer-jejer. Ya. Yang salah satu wudhu berkumur kemudian dibuang, yang salah satu berkumur kemudian ditelan sedikit. Tahu apa enggak di sebelahnya? Enggak tahu. Ya. Kenapa? Karena puasa itu hanya diri kita yang tahu dengan Allah. Ya. Katanya Allah, as-saumu li wa ana ajzibi. Ya, kalau ibadah yang lainnya itu adalah untuk diri kita dan yang lainnya. Tapi kalau puasa hanya untuk diri kita dan Allah. Ya, yang tahu hanya diri kita dan Allah. Tidak ada orang yang tahu. Ya, urusan
urusan puasa itu. Sehingga Allah wa ana ajzi bihi, yang membalas pahalanya puasa, yang memberi pahala puasa itu saya. Ya, saya beri pahala seberapa dia itu urusan saya. Ya, tidak ada yang tahu. Ya, kita mokel, kita tidak puasa itu tidak ada yang tahu, sehingga mencetak seseorang untuk menjadi orang yang ikhlas. Ya. Jadi orang yang berpuasa, puasanya sah, puasanya baik, pasti orang itu akan menjadi orang yang ikhlas. Ya, akan menjadikan semuanya mengembalikan kepada Allah semuanya. Allah pokoknya Allah. Ya. Ketika ada sebuah cerita, ada sebuah kisah, ya, melatih diri kita untuk berbuat ikhlas. Ketika seorang kiai itu mendidik santrinya, seorang kiai mendidik muridnya, ayo lih, melu aku melaku, ya, sambil membawa kuda seorang kiai tersebut. Coba kamu perhatikan pandangan masyarakat. Apapun yang kita lakukan, nanti dipandang masyarakat itu pasti tidak akan ada benarnya. Kemudian seorang kiai tersebut masuk ke dalam sebuah kampung. Seorang kiai dan santrinya berjalan dengan kudanya. Ketiga-tiganya berjalan. Ya, dibicarakan oleh orang lain. Iku lho, lapo sih wong nggawa jaran kok gak ditumpai? Kenapa sih bawa kuda kok tidak dinaiki? Salah kan? Bawa kuda kok tidak dinaiki. Kemudian salah satunya naik kuda, Pak Kiainya naik kuda, ya, lewat kampung lagi, ya, dibicarakan lagi, jelek lagi, salah lagi, ya, itu loh Kiai ku ya apa sih, gak sakno ambek santrinya, tidak kasihan dengan santrinya, mosok Kiainya naik kuda, santrinya disuruh berjalan, salah lagi, ya, kemudian dibalik, saiki awakmu sing numpak, aku sing melaku, masuk kampung lagi. Kampung yang lain, salah lagi di pandangan masyarakat. Ya, loh, iku loh, santri gak duwe sopan santun, kiai ini dikongkon melaku, santri ini numpak jaran, santri ini nduk ndukur, kiai ini nduk nisor, gak sopan, salah lagi. Ya, masuk kampung yang lainnya lagi, kedua-duanya naik kuda. Ya, salah lagi di pandangan masyarakat. Kenapa? Oh, gak roroso. Peri kehewanan. Ada kuda kok dinaiki berdua, gak kasihan terhadap kudanya. Ya, jadi ketika kita menganggap pandangan masyarakat, ya, itu tidak akan ada benarnya. Jadi untuk menjadikan yang penting diri kita itu dengan Allah ikhlas dan benar yang kita lakukan, benar di hadapan kita juga di hadapan Allah benar, maka jalani saja. Urusan omongan orang lain ndak usah dihiraukan. Jarine arek-arek noreken. Yang penting perbuatan yang kita lakukan benar, kemudian di mata Allah benar, sudah ndak usah menghiraukan. Kenapa? Karena kalau kita menghiraukan masyarakat itu ndak ada benarnya. Ya, jadi apa yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan itu adalah melatih diri kita ikhlas. Ya. Baik, dari diskusi dan tanya jawab kita tadi, kita dapat mengetahui bahwa jika seseorang itu berpuasa tapi tidak melakukan sholat, maka hukum puasanya tidak sempurna. Dan jika seseorang berpuasa dan menggosok gigi pada siang hari, maka hukumnya makruh. Nah, sahabat Spaliska, kita harus menghindari ini ya. Usahakan sikat giginya sebelum subuh. Oh iya, sebelum saya tutup, ada kuis menarik loh. Sebutkan 3 hal yang membatalkan puasa dan 3 hal yang membatalkan pahala puasa. Sebelumnya, jawaban kuisnya bisa kalian jawab di Instagram Spaliska ya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.